hidup di dunia ini, tapi gimana dengan misi kita. Oke, kalau dari Sandi apa pesan? Apa ya Bu? Oh Sandi gitu ngantuk ya, habis begadang semalamnya main ML. Oh iya Bu, Aduh, ini kerjakan kita lagi gimana Sandi ini kan? Apalagi kerjakan ya? topel Bu. Ya Allah, kasihan banget aku sampai topel. Aku masih SMA, masih SMP. Tak tahu lagi. Apalagi ini kata-katanya, kata-kata motivasinya. Hiduplah seakan besok kamu akan mati. Oke betul. Jadi kita yang harus ingat mati ya walaupun kita masih hidup. Kalau dari Ardi Bercanti itu dari kita gimana? Mungkin satu kata-katanya seberapa kamu cobaan, cobain aja. Oke. Jangan pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Terima kasih ya anak ibu ya. Kata-katanya sama-sama mewakili kita semua. Jadi kalau kita masuk pada hari ini, itu kita nanti akan mempelajari tentang shock listrik. Hal ini sangat penting nih untuk kita nanti kalau kita masalah berumah tangga atau kita nanti di kos-kosan. Jadi kita harus penting mengetahui bagaimana shock listrik itu. Jadi ibu harapkan nanti anak-anak setelah belajar ini terus bisa mengetahui bagaimana menggunakan listrik dengan baik, memanage listrik dengan baik. Oke. Kita langsung saja ya masuk materi ya. Oke, sebelum kita masuk kan tahu nggak sih apa itu shock listrik? Belum Bu. Belum ya. Oke, jadi akan dijelaskan bagaimana yang dimaksud dengan shock listrik itu. Ini tentang materi kita pada hari ini. Jadi sini juga kalian sudah bisa lihat bagaimana yang dimaksud dengan shock listrik itu. Seperti yang ibu singgung tadi, bahwasanya shock listrik itu adalah kondisi akibat adanya persentuhan secara langsung antara tubuh manusia atau tubuh kita dengan sumber tegangan yang menyebabkan adanya aliran arus listrik di dalam tubuh kita. Contohnya seperti ini nih, ini ada nih sumber listrik. Nah kita langsung bersentuhan langsung ke perantara. Nih kalau kita colokkan tangan kita ke dalam, kita pasti akan menimbulkan yang namanya shock listrik. Paham? Paham Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini tuh ada dia. Tentu kita kalau mau terjadi apa-apa itu pasti ada mekanisme atau caranya terjadi gitu kan. Dalam hidup juga kita bakalan seperti itu. Apalagi ini kalau di mekanisme shock listrik. Dalam shock listrik itu juga ada mekanismenya atau cara kerja atau cara berjalannya atau cara terjadinya di suatu shock listrik itu. Yang pertama itu ada dia kita secara langsung kontak dengan sumber listrik. Nah ini seperti yang seperti ibu jelaskan tadi. Yang pertama bahwasanya kita ada kontak secara langsung dengan sumber listrik. Tetapi dari kontak dengan sumber listrik ini itu ada juga yang kita itu kontak tidak secara langsung atau tidak langsung. Anak-anak ibu tahu nggak kalau kontak dengan sumber listrik tetapi tidak langsung? Gimana itu maksudnya? Bu, saya ada keluar data. Oke, terima kasih Bu. Jadi ya. Nah, gimana tadi anak ibu apa itu kontak dengan sumber listrik secara tidak langsung? Apakah ada yang tahu atau dari ibu yang jelaskan tadi? Tahu gimana ini kontak dengan sumber listrik secara tidak langsung, anak ibu? Tahu Bu. Oke, tadi dijelaskan. Kontak dengan sumber listrik secara tidak langsung ini, itu contohnya ada teman kita yang tersengat listrik atau tidak sengaja memegang sumber arus listrik. Terus kita pegang nih kayak gini, tapi kan kayak gini. Tentu arus listrik yang di dalam tubuh teman kita secara tidak langsung akan mengalir ke tubuh kita. Apalagi kalau kita dalam keadaan tangan yang basah, atau tangan kita berkeringat, itu cepat tuh mengalir arus listrik. Nah itu. Terus tadi dia kalau kontak dengan sumber listrik secara langsung dan tidak langsung. Nah, kan ibu udah jelaskan tuh gimana mekanisme secara kontak dengan sumber listrik. Kalau dari anak-anak ibu gimana sih contohnya menurut anak-anak ibu gitu dari kontak dengan sumber listrik ini? Bagaimana sih itu contoh dari kontak dengan sumber listrik secara langsung deh, atau secara tidak langsung? Langsung kita pegang ini Bu. Apel buka itu. Kalau yang secara tidak langsung itu gimana? Ada secara tidak langsung itu kita megang misal nih dia itu kayak melalui ada kayak besi atau apa itu lubang dia kenanya listrik. Kita nggak tahu pegang ini itu
listrik. Lanjut. Nah, di sini nih tentu ada kalau ada suatu kejadian pasti ada penyebab kan. Misalnya tadi tuh kayak kejadian terjadinya shock listrik atau sunatan listrik atau kejadian listrik gitu kan. Itu ada beberapa penyebab yang akan menyebabkan si shock listrik itu terjadi. Nah, yang pertama, nih stop kontak atau saklar yang rusak. Nah, ini sangat perlu nih diperhatikan apabila kita misalnya lagi di rumah, lagi santai-santai, kecolokan gitu kan. Jadi kita harus memperhatikan dulu nih, apakah saklar kita atau stop kontak itu tuh dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan yang bagus. Kalau misalnya stop kontak kita atau saklar kita itu rusak, kita harus wajib mengganti untuk menghindari yang namanya shock listrik itu. Lalu yang kedua, sini tuh ada penanganan listrik yang salah. Ini nih, kalau misalnya kita mungkin lagi pasang listrik di rumah kita kan, terus orang itu sembarangan pasangnya gitu, atau enggak nggak sesuai dengan apa yang kita minta gitu. Hanya ini akan menimbulkan shock listrik juga karena penanganannya yang salah. Terus di sini ada outlet yang sudah ketinggalan zaman. Nah, kalau outlet yang sudah ketinggalan zaman ini, tentu kalau barang itu semakin dia lama, maka dia akan semakin rusak kan. Jadi kalau misalnya outlet kita itu ketinggalan zaman, kita harus wajib mengganti karena itu akan menimbulkan shock listrik atau kabel yang bocor kan nanti, atau ada kabel yang terbuka kita nggak tahu kan. Jadi kalau dia outletnya yang sudah ketinggalan zaman. Lalu ada juga nih kalau misalnya kita tersambar petir, nah ini yang paling fatal dari semuanya. Kalau kita tersambar petir, itu dia tegangannya itu sekitar 100 juta volt atau 100 MV, atau bisa juga disebut dengan 1 miliar volt atau 1 GV. Jadi kalau untuk tersambar petir ini ya, wallahu alam, karena ini sangat-sangat fatal. Jadi bisa menyebabkan kematian yang signifikan. Jadi disarankan nih kalau misalnya ada petir, HP itu dimatikan dulu. Dan terus kalau kita di luar, jangan duduk dekat pohon atau jangan dekat dengan yang bisa mengantarkan listriknya. Nah, karena petir ini tuh terjadi karena adanya gesekan awan atau gesekan elektrik. Lalu ada juga penyebabnya listrik menyentuh air. Dan ini tentu pastilah kan kalau listrik menyentuh air, karena air tuh dia menjadi konduktor yang baik. Nah, dulu kan ibu pernah tuh kan. Ini ibu akan cerita pengalaman sedikit, mungkin ini bisa dipelajarin untuk anak-anak ibu juga. Dulu tuh ibu pernah nyuci piring, terus ibu kesentuh listrik. Sampai ibu tuh kejadiannya waktu itu masih muda ya, sekarang ibu udah ada anak juga kan. Dulu ibu tuh nggak sengaja megang aliran listrik atau kabel gini. Mungkin kabelnya tuh terbuka kan. Waktu ibu megang gini, ibu langsung nggak bisa ngelepasin. Itu agak lama juga lah, mungkin sekitar 20 detikan ya ibu megang gini. Baru ibu akan terpental karena mungkin ibu masih kuat lah ya, sehingga ibu bisa buka gini gitu. Penyebabnya peralatan yang rusak. Ini yang hampir sama lah dengan yang penyebab pertama. Karena kalau peralatan yang rusak itu tentu harus diganti, karena itu akan menyebabkan sesuatu kendala yang bisa membuat kita dalam bahaya. Salah satunya tersengat listrik. Nih, bentar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke cedera yang akan diakibatkan oleh shock listrik itu apa aja. Sebenarnya cedera ini tuh ada 4, itu yang betul yang dibilang di sini. Yang pertama itu ada cedera ringan, itu masih kayak gejalanya itu masih ada rasa-rasa tersengatnya, kesemutan, kayak itu masih dalam sekitar 10 sampai 30 kiloan lah, nggak sampai di 40 gitu. Ini masih bisa lah ini dikasih pertolongan pertama aja. Terus ini ada cedera sedang, itu bisa menyebabkan kontraksi otot, luka bakar seperti gambar nih, bikin nih luka bakar. Pernah kan kena luka bakar? Nah, inilah contohnya. Itu karena adanya cedera sedang yang disebabkan oleh shock listrik. Nah, lalu di sini juga ada cedera berat. Cedera berat ini tuh kalau gejalanya yang pertama tuh luka bakar juga, cuman luka bakarnya itu lebih parah. Terus kerusakannya itu sampai ke organ. Mungkin kayak masuk ke dalam entah jantung kita yang berhenti sampai mati juga. Terus entah hati kita yang kena langsung. Nah, dia juga bisa
Kenapa Bu ayu sih? banget. Nah, Masya Allah, terima kasih. Lanjut, di sini ada kematian. Ini adalah step terakhir atau cedera yang paling fatal. Ini contohnya bisa diakibatkan oleh yang tersambar petir tadi. Terus juga bisa kalau misalnya ini terjadi apabila sengatan listrik itu bisa melebihi dari 50 sampai ke atas voltnya. Mungkin kalau misalnya nggak ada kesempatan dari Allah lagi untuk hidup, kayaknya ini akan mengalami kematian ini. Oke, bisa contohnya ya. Kalau cedera ringan tuh rambutnya gini-gini. Nah, itu sebenarnya nggak ada karena kalau cedera ringan itu cuman kayak rasa tersengat atau kesemutan. Kalau kayak gini nih paling adanya di sinetron aja sih kalau kita tengok ya. Kalau rambutnya gini. Oke, selanjutnya ya. Oke. Ini ada tindakan pertolongan pertama yang bisa kita lakukan apabila kita terkena sengatan listrik. Yang pertama, kita jangan menyentuh korban itu secara langsung karena lebih aku bilang tadi kan, kalau misalnya kita sentuh korban itu, maka kita akan juga terikuti aliran arus listriknya ke dalam tubuh kita. Jadi jangan sampai ini nih kita sentuh. Kalau misalnya dia itu udah, misalnya kalau kita lihat bahwasannya ada orang-orang atau orang-orang yang terkena sengatan listrik tersebut. Lalu yang kedua itu matikan sumber listrik jika memungkinkan. Misalnya kalau misalnya dia itu belum apa-apa kali lah korbannya gitu. Terus kita nampak nih ada di sini macam LCD atau apa gitu kan. Kita balikkan langsung sumber listrik itu. Maka kita cabutkan coknya. Itu bisa terjadi tindakan pertolongan pertamanya gitu. Supaya aliran listrik itu tidak berjalan lagi. Terus yang kedua, gunakan bahan isolasi atau bahan atau benda yang sulit atau bahkan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya tuh seperti karung, kayu kering, tongkat sapu, terus misalnya kayu yang panjang, matras karet, itu bisa menjauhkan korban dari sumber listrik. Jadi gitu teman-teman, atau adik-adikku atau anak-anakku tersayang. Lalu jangan gunakan benda yang basah atau logam. Nih, jika memungkinkan, berdirilah di atas sesuatu yang kering dan tidak menghantarkan listrik. Nah, ngerti nggak itu gimana maksudnya? Enggak, Bu. Oke, jadi Bang jelaskan gimana maksudnya. Jadi kalau misalnya kita mau nolong orang nih, makanya kita kalau di rumah itu, kita tuh disarankan pakai sendal jepit. Makanya kalau kita di rumah itu kan, kita tuh disarankan kalau mau pergi masuk ke dalam kamar mandi itu pakai sendal jepit. Karena kita takut bahwasannya di dalam kamar mandi itu ada aliran listrik gitu. Karena kita nggak tahu juga kan, atau aliran listrik di dalam kamar mandi kita atau di dekat tempat cuci piring kita tuh ada yang bocor. Terus dia menyerap di lantai kita gitu kan. Terus kita bijak pula tak pakai pula kita ini sesuatu yang tidak dapat menghantarkan listrik seperti sendal. Jadi gimana gitu kan? Makanya kita harus menggunakan sendal jepit, itu contohnya. Kalau misalnya kita mau nolong korban dengan cara yang ini atau tindakan yang ini, itu kita bisa menggunakan bahan isolasi yang tadi nih. Misalnya kita berdiri di karung atau di matras gitu kan, yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Itu maksudnya. Jadi poin 3 sama poin 4 ini itu saling berhubungan. Terus yang tindakan selanjutnya atau tindakan kelima, hubungi bantuan medis segera jika korban sudah darurat. Jadi kalau misalnya udah nggak sanggup lah pakai pertolongan pertama, terus korban masih begitu aja, tentu kita harus menghubungi medis lagi karena kita takut terjadi apa-apa yang lebih fatal gitu kan. Terus yang tindakan terakhir itu kita harus memberikan CPR atau cardiopulmonary resuscitation. Yang CPR ini itu bisa dilakukan atau diberikan apabila korban sudah tidak bernafas. Nah, kalau anak mau tahu CPR itu gimana, ini contohnya CPR itu. Jadi ditekan di bagian jantung supaya jantung itu masih menimbulkan detakan gitu. Kalau misalnya dia itu tidak bernafas atau kan masih ada detakan-detakan terakhir gitu kan, hidup lagi. Wallahu a'lam. Oke, itu tadi dia kalau tindakan pertolongannya. Kita lanjut ya. Lanjut nggak nih? Udah paham nggak sampai sini? Oke. Lanjut. Nah, yang ibu agak-agak
nggak ada perubahan gimana? Oke. Karena tadi kan kalau kita lihat bahwasannya CPR ini itu kan berada di langkah yang terakhir. Tentu tadi kan udah disinggung di awal bahwasannya kalau misalnya kita sudah melakukan CPR ini, terus kita tidak mendapatkan sesuatu yang baik dari si korban atau nah, jadi kita bisa langsung hubungi medis karena kan kalau misalnya kita melakukan tindakan lagi sedangkan tindakan CPR ada tidak bisa, tentu itu tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan lagi. Jadi kalau misalnya ada yang terkena listrik terus sudah dikasih CPR juga nggak bisa, kita harus menghubungi tindakan medis secara cepat atau secara langsung supaya bisa ditinggal lebih lanjut. Itu sih. Gimana kalau menurut anak ibu? Kalau gitu. Oke. Ya. Nah, itu ada nih menyediakan satu video untuk memperkuat lagi pemahaman anak-anak ibu tentang shock listrik. Oke, kita putar ya, Nak, ya. Baik, Aja Bu. Oke. Kita simak kita tonton sama-sama. Jadi kita lihat. Pernah kalian melihat apapun